Selamat berjumpa kembali, sahabat Sekar. Semakin dekat dengan Kristus, sebuah layanan untuk menolong jemaat untuk bersaat teduh seminggu 2 kali. Kita akan belajar sebuah tema, yaitu terus-menerus diperbaharui. Mari kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mengalami pembaharuan yang terus-menerus, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar yang dikasihi Tuhan, terus-menerus diperbaharui. Di dalam ayat Markus 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku, yaitu Yohanes Pembaptis, akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Pada saat itu ada banyak orang yang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk menerima baptisan air di dalam Roh Kudus dan di dalam kuasa Yesus. Dan mereka meminta ampun untuk semua dosa yang dilakukannya, dan berita daripada baptisan tersebut adalah menyampaikan sebuah kabar keselamatan kepada orang banyak. Pada posisi ini, Yohanes Pembaptis memiliki sebuah posisi yang sangat spesial, bahwa dia dipakai oleh Allah dan bahkan Yesus pun dibaptis oleh dia. Apa yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, sekalipun dia sudah dipilih sebagai pilihan Tuhan, dia tetap mengalami sebuah pembaharuan hidup memaknai baptisan. Apa makna baptisan? Makna baptisan adalah tidak hanya peristiwa kita dibaptis di dalam Roh Kudus, di dalam Kristus dan di dalam Allah Bapa. Namun baptisan, kalau itu bentuknya air, kalau ilustrasinya air adalah untuk membersihkan banyak aspek dalam kehidupan keseharian kita. Maka sesungguhnya baptisan juga itu adalah untuk membersihkan seluruh aspek hidup kita, agar hidup kita itu di dalam kebenaran. Ada sikap Yohanes Pembaptis yang sangat luar biasa yang disampaikan pada ayat yang ke-7. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seseorang yang diperbaharui oleh Allah, dia tetap menganggap dirinya sebagai pendosa yang sudah diselamatkan dan berjuang terus untuk merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Allah dan hanya untuk memuliakan Allah. Salah satu ciri orang yang diperbaharui terus-menerus, dia punya sebuah kesadaran dia adalah pendosa yang sudah diselamatkan dan dia hidupnya harus terus memuliakan Allah. Tatkala hidupnya selalu berpusat kepada Tuhan dan firman-Nya, dia akan diperbaharui secara luar biasa. Seluruh kehidupannya akan mencerminkan karakter Kristus, akan mencerminkan kasih Kristus, dan juga akan mencerminkan hidup Kristus. Demikian sahabat Sekar, mari kita terus-menerus diperbaharui. Menerima baptisan tidak selesai, tapi bagaimana memaknai baptisan dalam hidup kita, bahwa kita hidup terus disucikan, terus dibersihkan, tidak hanya oleh air keseharian kita, tapi oleh roh di dalam diri Tuhan Yesus, agar kita terus semakin serupa dengan Dia. Sahabat Sekar, kita masuk di dalam beberapa pokok doa. Yang pertama, mari kita berdoa bersyukur buat Tuhan Yesus yang sudah datang menyelamatkan kita, membaptis kita tidak hanya dengan air, tapi di dalam kuasa Roh Kudus. Mari kita bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan beri untuk kita. Yang kedua, sahabat Sekar, mari kita berdoa agar kita hidup seperti Yohanes Pembaptis yang terus mengalami pembaharuan hidup, yang punya kepekaan kepada dosa, dan kita terus berjuang untuk mengatasi dosa-dosa dalam hidup ini, sehingga baptisan dialami oleh kita setiap hari, membersihkan diri di dalam kuasa kematian dan juga kebangkitan Kristus. Mari kita berjuang berdoa, hidup terus kudus, memuliakan Allah, dan hidup benar, dan terus-menerus mengalami baptisan di dalam pemahaman yang lebih mendalam. Mari kita berdoa bersama.
Sahabat Sekar, saya akan memimpin doa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berkati kami semua agar kami mengalami, mensyukuri keselamatan dan kami mengalami baptisan di dalam Roh Kudus. Namun kami juga terus memaknai baptisan agar hidup kami terus berkenan di hadapan Allah, menjauhi dosa, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan hidup kami menjadi garam dan terang buat dunia. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat Sekar, Tuhan memberkati kita semua. Amin.